Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Psikologi di Amerika The Early Years. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Ayo Fatunisa dan teman saya Bagas Kaisar. Psikologi dan Perkembangan Universitas Amerika, filsuf moral yang berkomitmen pada psikologi akal sehat Skotlandia adalah realis filosofis yang berpendapat bahwa pikiran yang tidak material dapat memiliki pengetahuan asli tentang dunia material melalui persepsi yang benar dan penggunaan metode ilmiah. Pada tahun 1878, Eliot telah menggandakan staf instruksional merekrut fakultas berdasarkan kualifikasi khusus mereka daripada karakter dan status alumni mereka. Saat pasar akademis menjadi lebih kompetitif, Eliot meningkatkan gaji pengajar dan menyambut inovasi kurikuler seperti kursus James di bidang psikologi sebagai sarana untuk meningkatkan pendaftaran untuk mendanai perluasan. Chicago menggunakan kekuatan finansialnya untuk menyerbu universitas lain demi mencari bakat dan dengan cepat menjadi pusat keunggulan yang diakui dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi. Psikolog terkemuka yang terkait dengan universitas termasuk John Dewey, James Rowland, Angel, John B. Watson, Harvey Karr, George Herbert Mead, Helen Woolley, Walter V. Bingham, dan Walter S. Hunter. Keberhasilan psikologi. 1. Psikologi baru umumnya tidak dianggap sebagai bentuk ancaman tradisional filsafat moral yang didasarkan pada psikologi akal sehat Skotlandia. Terus yang kedua, filsuf moral tradisional memeluk psikologi fisiologis Wundt sebagai benteng intelektual melawan materialisme dan epifenomenalisme. Yang ketiga, James McCoy, seorang penafsir utama psikologi akal sehat Skotlandia yang mendefinisikan psikologi sebagai ilmu jiwa. Yang keempat, administrator akademis menyadari ancaman yang ditimbulkan pada filsafat moral tradisional oleh perkembangan fisiologi eksperimental. Filsafat dan psikologi. Beberapa filsuf menolak perkembangan psikologi ilmiah. Francis Bowen, Profesor Alfred bidang filsafat moral di Harvard, dengan penuh semangat tetapi tidak efektif, memprotes daftar mata kuliah James tahun 1877 tentang psikologi fisiologis di Departemen Filsafat. Psikologi akademik Amerika berkembang secara institusional dengan memisahkan hubungan dengan filsafat. Tetapi identitas disiplin ilmu filsafat akademik akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu sendiri dikembangkan sebagai reaksi terhadap disiplin ilmu psikologi ilmiah yang muncul. Filsafat tentu berkembang dari psikologi pada tataran asosiasi profesi. American Psychological Association didirikan pada tahun 1892, 10 tahun sebelum American Philosophical Association. Dari sudut pandang filsafat moral tradisional, penerimaan psikologi baru merupakan berkah campuran. Psikologi terapan. Sejak tahun-tahun awal, psikologi Amerika memasuki hubungan perkembangan yang subur dengan pendidikan Amerika. Ketika pendidikan dasar dan menengah berkembang secara dramatis dalam dekade-dekade terakhir abad ke-19 dan dekade awal abad ke-20. Para psikolog Amerika menetapkan otoritas intelektual mereka sehubungan dengan pelatihan guru generasi baru dan reformasi pendidikan yang progresif. Penekanan retoris pada potensi psikologi untuk meringankan penderitaan manusia dan meningkatkan kondisi manusia melalui intervensi sosial yang diinformasikan secara ilmiah sepenuhnya sesuai dengan tujuan evangelis dari filsuf moral akal sehat Skotlandia.
Sementara sejarah psikologi Amerika abad ke-20 dapat direpresentasikan secara adil dalam hal perkembangan historis dari psikologi eksperimental ke psikologi fungsional yang lebih efektif dan dari varietas behaviorisme ke revolusi kognitif. James D. Munsterberg di Harvard, William James sendiri bersikap ambivalen tentang psikologi. Sejak awal dia menekankan bahwa psikologi adalah ilmu positivis yang peduli dengan prediksi dan kontrol praktis. Pada tahun yang sama, James membuat kontrak dengan Henry Holt untuk menulis sebuah buku tentang psikologi yang menjadi prinsip psikologi. Diterbitkan dalam 2 jilid pada tahun 1890. Psikologi Kurzbriefe diterbitkan 2 tahun kemudian, 1892, pada awal tahun 1870-an di Harvard. James menyelenggarakan pertemuan informal Metaphysical Society yang membahas masalah filosofis saat itu, seperti sifat pengetahuan, makna, dan kebenaran, hubungan antara sains dan agama, dan peran psikologi baru dalam kaitannya dengan psikologi akal sehat lama Reid dan Stewart. Salah satu hasil penting dari pertemuan-pertemuan ini adalah pengembangan pandangan filosofis yang dikenal sebagai pragmatisme. Pandangan bahwa kecukupan sistem teoritis harus dinilai dari kegunaan praktisnya. James mengembangkan catatan emosi yang kemudian dikenal sebagai teori emosi. James Lange diterbitkan oleh James pada tahun 1884 dan secara independen oleh ahli fisiologi Denmark Carl Georg Lange 1834 sampai 1900. Pada tahun 1885, James berfungsi sebagai figur ayah dalam perkembangan psikologi Amerika sebagai saluran intelektual yang mencerminkan perkembangan abad ke-19. Dalam fisiologi eksperimental dan teori evolusi serta pendekatan pragmatis dan fungsional terhadap psikologi yang mendominasi di masa depan dekade. Hugo Munsterberg menerima posisi Direktur Laboratorium Psikologi Harvard pada tahun 1892. Munsterberg menerbitkan teorinya tentang surat wasiat sebagai tindakan sukarela pada tahun 1888. Munsterberg ternyata adalah promotor psikologi Amerika yang lebih hebat daripada kebanyakan siswa Wundt Amerika dan mungkin merupakan pemukulir psikologi terbesar sebelum Watson. Munsterberglah yang mengembangkan bidang psikologi terapan seperti psikoterapi, psikologi forensik, dan psikologi industri. Salah satu pelopor psikoterapi awal, Munsterberg menawarkan jasanya secara gratis di laboratorium Harvard. Buku Munsterberg Psikoterapi 1969 mendefinisikan sebidang baru selama beberapa tahun, sampai karyanya dikalahkan oleh Lecter Whitmer 1867-1956. Pendiri psikologis klinis di Amerika, Munsterberg juga merupakan pelopor dalam pengembangan psikologi forensik. Dia menunjukkan variabilitas dan ketidakandalan kesaksian saksi mata, termasuk sifat persepsi dan ingatan yang sering bias dan terdistorsi. Dia menerbitkan Vocation and Learning pada tahun 1912 dan Psikologi dan Efisiensi Industri pada tahun 1913. Ladd dan Scripture at Yale. Ladd adalah profesor filsafat mental dan moral di Bowdoin College di Maine dari tahun 1879 hingga 1881. Selama itu ia menerbitkan sejumlah artikel populer yang menganjurkan relevansi penelitian empiris dalam fisiologi dan biologi evolusioner dengan filsafat dan teologi tradisional. Masalah dimulai
ketika Lat mengatur penunjukan Edward Wheeler Scripture 1864 hingga 1945 sebagai direktur laboratorium Yale pada tahun 1892. Scripture adalah seorang yang eksperimentalis yang berkomitmen dan profesional yang mempraktisi studi tahunan dari Yale. Psychological Laboratory meskipun sebagian besar didasarkan pada karyanya sendiri tentang nada sensorik, Hall et Johns Hopkins and Clark. Hall mengajar di Universitas Antioch di Ohio pada tahun 1872 sampai 1876. Selama waktu itu dia mencoba prinsip psikologi fisiologis Wundt. Gairahnya beralih ke psikologi yang dia lihat sebagai rute aman menuju posisi filosofis permanen. Seperti James dengan Eliot dari Harvard, Hall berhasil meyakinkan Gilman bahwa psikologi baru dapat berfungsi sebagai benteng melawan materialisme dan mekanisme dan sebagai penopang bagi agama tradisional. Dia juga mempertaruhkan klaimnya bahwa psikologi baru memberikan dasar ilmiah pendidikan. Mereka yang mengabdikan diri pada pekerjaan pendidikan sebagai sebuah profesi sangat dianjurkan untuk memberikan waktu dan tenaga utama mereka untuk membumi dan dalam filsafat dan psikologi yang merupakan dasar ilmiah dari profesi mereka. Pedagogi adalah bidang psikologi terapan dan jika yang terakhir diketahui penerapannya tidak sulit. Clark dan psikologi genetik. Clark terus menggunakan retorika sains eksperimental dalam promosi psikologi sebagai disiplin dan profesi ilmiah. Pada pertengahan tahun 1890-an, Hall mengubah arah penelitian di Clark ke psikologi genetika. Tujuan yang diproyeksikan dari penelitian psikologi genetika ini adalah untuk menetapkan arah perkembangan anak normal sehingga praktis pengajaran dapat disesuaikan dengannya dan untuk mengeksplorasi sejauh mana pembelajaran dapat difasilitasi oleh intervensi pendidikan. Hall percaya bahwa banyak perbedaan dalam kemampuan anak-anak ditentukan secara bawaan. Dia adalah seorang ahli genetika berkomitmen yang mewariskan $1,4 juta, setara dengan sekitar 3 juta hari ini, dalam wasiatnya untuk kursi dalam genetika di Clark. Asosiasi Psikologi di Amerika. Hall menyadari perlunya organisasi profesional bagi psikolog, baik untuk mempromosikan hubungan dengan organisasi profesional lain seperti National Education Association dan masyarakat umum dan untuk memenuhi tujuan pribadinya dalam kepemimpinan komunitas psikologi. Hanya selusin undangan yang dapat menghadiri rapat organisasi pertama yang diadakan di kantor Hall. Pada tahun 8 Juli 1892, tempat American Psychological Association didirikan dengan Hall terpilih sebagai presiden pertamanya. Tujuan profesional apa yang dinyatakan adalah untuk mempromosikan kemajuan psikologi sebagai ilmu, meskipun jumlah itu tetap menjadi fokus perdebatan intensif dalam dekade berikutnya. Remaja dan seks. Penelitian perkembangan Hall sendiri difokuskan pada masa remaja yang ia definisikan sebagai usia 15 sampai 25. Dia berpendapat bahwa masa remaja adalah masa kritis transisi perkembangan di mana manusia mengandalkan naluri saat mereka meninggalkan kebiasaan masa kanak-kanak dan mulai merangkul kebiasaan orang dewasa. Pada tahun 1904 ia menerbitkan 2 jilid Adolescence, Its Psychology and Its Relations to Psychology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education. Meskipun karya tersebut laris atau dicetak ulang dalam banyak edisi,
Karya tersebut tidak diterima dengan baik oleh Psychological daftar anggota asli Amerika Psychological Association. Hall juga berpikir bahwa seks memainkan peran penting dalam perkembangan anak dan remaja. Meskipun dia tidak mengenal teori psikoseksual, Hall adalah pemopuler yang hebat menulis artikel tentang psikologi untuk terbitan berkala seperti Ladies Home Journal dan Appleton's Magazine. Biasanya menawarkan nasihat praktis dalam menangani anak-anak dan remaja. Meskipun ia berdiskusi gratis tentang masalah seksual dan promosi pendidikan seks, Hall menentang pendidikan bersama karena ia percaya bahwa masa remaja adalah masa katarsis seksual bagi laki-laki dan persiapan menjadi ibu bagi perempuan. Menurutnya kedekatan fisik institusional mereka adalah resep bencana usia tua. Hall mengundurkan diri sebagai Presiden Clark pada tahun 1919 pada usia 75 tahun. Pada tahun 1922 pada usia 78 tahun, Hall menerbitkan The Last Half of Life, mengantisipasi perkembangan selanjutnya dari psikologi rentang hidup. Dia menerbitkan 2 autobiografi, Rekreasi Psikolog pada tahun 1920 dan Life and Conventions of a Psychologist pada tahun 1923. Di usia tuanya dia kritis terhadap cara dia melihat psikologi berkembang, terutama fragmentasi ke dalam sekolah seperti strukturalisme, fungsionalisme, dan behaviorisme. Pada tahun 1924 dia terpilih menjadi presiden APA untuk kedua kalinya. Orang kedua yang menerima kehormatan seperti itu setelah James. Tetapi dia meninggal kemudian pada tahun yang sama sebelum dia dapat menyelesaikan masa jabatannya. Pengaplikasian tengkorak Budenshian. Settle, Whitmer, Scott, dan Wolf merupakan ayah psikologi di Amerika dan menjadi contoh ahli lainnya. Pelopor Amerika, awalnya mereka adalah mahasiswanya Wundt. Mereka membentuk kelembagaan dan struktur profesional psikologi dan menciptakan subdisiplin seperti psikologi klinis dan industri. Meskipun mereka tidak merangkul secara detail teori psikologi eksperimentalnya Wundt atau Volcker Psychology-nya, mereka menyesuaikan komitmennya pada objektivitas ilmiah dan bereksperimen dengan berbagai minat yang diterapkan secara khusus. James McIntyre, pengujian mental. James McIntyre adalah salah satu siswa pertama Wundt di Leipzig dan siswa Amerika penuh waktu pertamanya. Dia lulus dari Lafayette College di Easton, Pennsylvania pada tahun 1880. Awalnya beliau tertarik dengan sastra Jerman, tetapi karena ibunya pernah belajar dengan Wundt, beliau tertarik di psikologi. Ia tidak mengambil pekerjaan laboratorium Petty dan mulai menyusun tesis tentang filosofi Rudolf Hermann Lotz. Sebuah esai tentang topik ini membuat Settle mendapatkan beasiswa di Johns Hopkins pada tahun 1882 di bawah pengawasannya Hall. Ia mengerjakan pengukuran waktu yang dibutuhkan untuk menamai warna dan objek. Terlepas dari janji akademisnya, Settle kehilangan rekannya. Penyelidikan psikometri Settle adalah disertasi Amerika pertama yang diselesaikan dalam program Leipzig, dan ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1882. Settle mengembangkan program psikologi di Columbia dengan sukses besar pada awal abad ke-20. Dia menyewa fakultas terkemuka dan Settle terpilih sebagai presiden keempat APA pada tahun 1895. Kontribusi utamanya yang lain pada ilmu psikologi yang berkembang adalah dalam perannya sebagai editor dan penerbit. Pada tahun 1894, Settle dan Baldwin meluncurkan Psychological Review yang dengan cepat terjual dan menjadi jurnal teori utama dalam psikologi organ APA, yang menerbitkan proceeding, berita, dan alamat presidennya. Psychological Review diikuti oleh Psychological Index dan Monograph pada tahun 1895.
Dia berasumsi bahwa berbagai tesnya adalah pengukuran psikologi intelijen dan menghasilkan jumlah terbesar dari Shuttle yang menjual minatnya dalam Psychological Review kepada Baldwin pada tahun 1904 dan mencurahkan lebih banyak perhatian pada publikasi ilmiah umum. Dia memiliki dan mengedit Popular Science Monthly, American Man, Science School and Society, American Naturalism, dan Science. Dia adalah psikolog pertama yang diterima di National Academy of Science dan menjabat sebagai Presiden American Association for the Advancement of Science pada tahun 1924. Perbedaan pendapat antara James Mark Baldwin dan Edward B. Tishner tentang teori tipe versus praktik dari reaksi waktu. Wundt seperti Tishner berpendapat bahwa perbedaan kelelahan dan praktik adalah bias subjektif yang harus dihilangkan atau dilemahkan melalui kontrol eksperimental. Sedangkan Shuttle seperti Baldwin menyatakan bahwa perbedaan individu semacam itu adalah objek yang sah dari penyelidikan eksperimental. Yang selanjutnya, Leitner Whitmer, psikologi klinis, lulus dari Wharton School of Business di University of Pennsylvania pada tahun 1888. Setelah ia masuk sekolah hukum, ia mengambil kelas psikologi dengan Shuttle, dan Shuttle memujuk Whitmer untuk menjadi asistennya. Universitas menjanjikan kenaikan gaji jika ia memperoleh gelar doktor dari laboratorium Wundt, yang ia lakukan pada tahun 1892. Akan tetapi, Wundt menolak untuk mengizinkannya bekerja dengan subjek yang tidak terlatih dan bahkan menolak untuk mengizinkannya menjadi subjek eksperimentalnya sendiri karena Whitmer saat itu belum memiliki bekal yang cukup. Meskipun Whitmer kemudian mengklaim bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari Jerman kecuali gelar doktor dari Wundt, dia membangun departemen psikologi dan laboratorium di Pennsylvania. Dia memulai program penelitian laboratorium berdasarkan studi waktu reaksinya dan menerbitkan teks eksperimental berjudul Psikologi Analitik pada tahun 1902. Namun, minatnya beralih ke psikologi terapan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1894, ia mengajar kursus malam tentang psikologi anak untuk guru dan berkembang menjadi program Sabtu pagi reguler, dan dia menjadi tertarik pada ketidakmampuan belajar dan masalah perilaku anak sekolah. Salah satu muridnya, Margaret McGuire, seorang guru bahasa Inggris di sistem sekolah umum Philadelphia, memperkenalkannya kepada seorang murid berusia 14 tahun yang tampaknya cerdas tetapi dengan kesulitan mengeja. Dia mengidentifikasi masalah penglihatan yang sebagian diselesaikan dengan kacamata, dan murid membuat beberapa perbaikan dengan bimbingan. Ini mendorong Whitmer untuk memulai program intervensi pendidikan informal, bekerja sama dengan guru dan keluarga dari anak-anak yang dirawatnya. Kesuksesannya yang sederhana dengan sebagian besar metode improvisasi memotivasi dia untuk mendirikan klinik psikologi di Universitas Pennsylvania dan mendorong rekan-rekannya untuk mengadopsi metode klinis. Pada tahun 1909, ia dikelola oleh Whitmer sebagai direktur, asisten direktur, 5 penguji PhD psikologi terlatih, dan seorang pekerja sosial dan 3 asisten pekerja sosial. Keberhasilan program intervensi dan pelatihan klinisnya mengarah pada penciptaan klinik psikologi dan program pelatihan di universitas lain dengan kursus baru yang diperkenalkan dalam psikologi klinis. Klinik psikologi Iowa dan klinik psikologi Universitas Clark didirikan pada tahun 1913 dan pada tahun 1920 terdapat klinik psikologi di 19 universitas. Klinik psikologi yang diperluas di Pennsylvania menjadi pusat utama pelatihan psikologi klinis yang kemudian menjadi staf institusi di seluruh negeri. Dalam disertasi doktoralnya, dia menggambarkan pengkondisian klasik refleks patella yang dia identifikasikan secara independen dari karya Pavlov. Whitmer umumnya skeptis terhadap tes mental dan mengutuk banyak gerakan pengujian mental sebagai sains yang buruk. Dia merancang 2 tes psikologi yang kemudian banyak digunakan sebagai alat diagnostik, Form Board Whitmer dan Cylinder Whitmer. Sementara berkomitmen pada psikologi terapan, dia terus menghormati ketelitian metode laboratorium yang telah dia ajarkan di Leipzig dan bersikeras bahwa penelitian terapan harus dilakukan pada standar kritis yang sama seperti penelitian laboratorium. Dia adalah pendukung awal penelitian masyarakat psikolog eksperimental,
Tujuan yang kemudian diwujudkan melalui penciptaan Tishner dari masyarakat yang dikenal sebagai eksperimentalis. Dia seperti ahli perilaku kemudian yang mengklaim bahwa hasil percobaan laboratorium pada hewan seperti tikus dan merpati dapat langsung diterapkan pada masalah manusia dalam pengaturan sehari-hari. Whitmer menyatakan bahwa psikologi klinis harus didasarkan pada studi kasus individu dengan masalah psikologis tertentu. Walter Jill Scott, psikologi industri. Awalnya direncanakan untuk berkarir sebagai misionaris. Ketika dia kemudian mengembangkan minat dalam psikologi, dia pergi ke Leipzig pada tahun 1898 untuk belajar dengan Wundt. Scott menerima gelarnya pada tahun 1900 dengan disertasi tentang Psychology of Impulse. Sekembalinya ke Amerika Serikat, ia diangkat sebagai dosen psikologi dan pedagogi di Universitas Northwestern, tempat ia mendirikan laboratorium psikologi. Namun dia melakukan sedikit penelitian sendiri dan tidak mempublikasikan studi eksperimental apapun. Minatnya dengan cepat beralih ke aplikasi bisnis psikologi, terutama perikawanan. Scott menerbitkan The Theory of Advertising pada tahun 1903, terutama berdasarkan artikel yang ditulis untuk Mayhem Magazines dan serangkaian artikel di majalah seperti The Woman Herald, Atlantic Monthly, Business World, dan sebagainya. Ini adalah diskusi spekulatif tentang asosiasi ide, sugesti, dan perbedaan individu dalam citra mental, persepsi, dan perhatian yang mencerminkan keadaan pengetahuan saat ini di bidang ini. Meskipun beberapa didasarkan pada penelitian yang dilakukan untuk bisnis pada masalah tertentu, Scott menerbitkan The Psychology of Public Speaking pada tahun 1906, diikuti oleh meningkatkan efisiensi manusia dalam bisnis dan mempengaruhi orang bisnis pada tahun 1911. Yang terakhir, Harry Kirkwolf, pedagogi ilmiah. Harry Kirkwolf yang orang tuanya adalah guru sekolah, mengembangkan program penelitian tentang pendidikan yang dianggap sebagai bantuan untuk pedagogi ilmiah. Setelah beberapa tahun sebagai guru di California, ia diangkat sebagai ketua Departemen Filsafat di Universitas Nebraska pada tahun 1899. Ia mendirikan sebuah laboratorium psikologi Nebraska karena menerima hibah tanah yang bermasalah. Berbeda dengan Hall di Johns Hopkins, Wolf gagal mendapatkan pendanaan institusional untuk teks dan peralatan psikologi karena ia gagal meyakinkan universitas tentang nilai utama dari psikologi eksperimental. Wolf mengadopsi kekakuan ilmiah laboratorium Wundt untuk pengembangan tes memori, imajinasi, perhatian, penalaran, dan pengembangan moral untuk digunakan dalam penilaian pendidikan. Meskipun Wolf mempromosikan nilai psikologi baru ke pendidikan dengan penuh semangat, kurangnya pelatihan pedagoginya sendiri membuat otoritas universitas meragukan kemampuannya untuk berbicara tentang masalah pendidikan dan dia diberhentikan dari universitas pada tahun 1897. Edward B. Tishner dan struktur psikologi. Edward Brevet Tishner lahir di Inggris. Keunggulan akademisnya membuatnya mendapatkan beasiswa di Malvern College dan Brasenose College, Oxford. Ia belajar filsafat dan klasik di Oxford, tetapi menjadi asisten peneliti di bidang fisiologi pada tahun terakhirnya. Dia mengembangkan minat dalam karya Darwin dan Huxley dan melakukan beberapa studi fisiologis yang dia terbitkan dalam 10 makalah di Nature antara tahun 1889 dan 1891. Selama periode ini, dia membaca prinsip-prinsip psikologi fisiologis Wundt yang menstimulasi minatnya pada psikologi. Tishner menerjemahkan edisi ketiga prinsip Wundt ke dalam bahasa Inggris. Tak lama kemudian, Wundt memproduksi edisi keempat yang juga diterjemahkan oleh Tishner. Meskipun kemudian dia ingin mewakili dirinya sebagai juara psikologi Woodenshian Amerika, ada beberapa pertanyaan tentang kecukupan terjemahan Tishner yang dia klaim diterjemahkan literal daripada terjemahan verbal. Ketika Angel menerima posisi di Universitas Stanford pada tahun 1892, dia merekomendasikan Tishner sebagai penggantinya. Meskipun Tishner juga ditawari pekerjaan di Oxford, dia menyadari bahwa psikologi tidak memiliki masa depan segera di Inggris dan menerima tawaran Cornell. Setibanya dia di Cornell, Tishner menjadi program doktoral terbesar di bidang psikologi di Amerika selama dekade awal abad ke-20. Dia mengubah laboratorium 4 kamar yang aslinya menjadi 26 kamar antara 1893 dan 1900 yang menerbitkan An Outline of Psychology, 62 makalah, terjemahan Wundt dan Cope. Untuk upaya energik ini ia dipromosikan menjadi profesor penuh
Dan dia menerbitkan The Animal Mind, a Textbook of Comparative Psychology di 1908 dan Gerakan Perumpamaan Mental pada tahun 1916. Sepanjang hidupnya, Tisner dikaitkan dengan American Journal of Psychology yang didirikan oleh Hall pada tahun 1887. Psikologi struktural. Panduan Tisner merupakan kelemahan korelasional dari kombinasi mereka. Wundt menarik konstruksi penjelas seperti persepsi. Tisner menyebut psikologinya psikologi deskriptif. Untuk alasan ini, dia mengkarakterisasi sebagai psikologi struktural dan membedakannya dari functional psychology yang didefinisikan sebagai komponen kesadaran yang dapat dilakukan introspeksi yang tidak dapat didiskriminasi atau analisis lebih lanjut. Menurut Tisner, psikologi eksperimental membedah pengalaman mental sampai dia dibiarkan dengan proses mental tertentu yang menolak analisis, hingga tidak dapat direduksi bahkan sebagian ke proses lain. Dia mengidentifikasi elemen-elemen ini sebagai sensasi seperti pemandangan, bau, rasa, gambar, dan afeksi. Selain sifat dasar Wundt dari kualitas dan kuantitas, Tisner menambahkan kejelasan dan durasi ekstensi dan ekstensitasnya. Dia menolak teori tridimensi emosi Wundt yang mengklaim bahwa dimensi gairah tinggi atau rendah dan perhatian terkonsentrasi atau santai tidak lebih dari kombinasi sensasi dan dimensi afektif menyenangkan dan atau tidak menyenangkan. Sebagian besar studi eksperimental yang dilakukan di laboratorium Cornell berfokus pada identifikasi elemen sensasional. Meskipun fokus dari penelitian ini adalah analisis introspeksi sensasi biasa, beberapa diarahkan ke target yang lebih eksotis dan membutuhkan bentuk intervensi eksperimental yang lebih invasif. Beberapa subjek eksperimen melaporkan tentang elemen sensasional dan afektif dari buang air kecil dan buang air besar. Sementara yang lain melaporkan tentang respons sensasional dan afektif terhadap air panas dan es yang tertelan melalui tabung karet. Tisner memperhitungkan organisasi elemen sensorik menjadi keseluruhan persepsi yang kompleks dan mengacu pada prinsip-prinsip asosiasi, hukum koneksi dari proses sensorik elemen dan hukum kombinasi kontras warna dan tonal fusi. Wundt mengira bahwa prinsip-prinsip ini hanya memperhitungkan bentuk pasif persepsi dan kognisi yang mengacu pada prinsip-prinsip resultan psikis dan hubungan untuk menjelaskan proses psikologis yang lebih kompleks. Tisner menyatakan bahwa prinsip asosiasi menjelaskan semua psikologis dan menganalisis Wundt. Inspeksi dan introspeksi. Tisner lebih mengenalkan laporan introspektif daripada Wundt, yang lebih menyukai tindakan objektif seperti waktu reaksi. Juga seperti Wundt, Tisner menyatakan bahwa validitas introspeksi sebagai metode ilmiah seperti validitas inspeksi, bergantung pada kesepakatan subjektif di antara pengamat tentang properti yang diamati. Apakah ini objek pribadi introspeksi atau objek publik inspeksi? Kegagalan yang dirasakan untuk mencapai kesepakatan antar subjek di antara subjek-subjek yang introspeksi lah yang menyebabkan matinya merek psikologi eksperimental Tisner. Tisner mengikuti Kolb dalam menyebut metode introspeksinya sebagai introspeksi eksperimental sistematis. Meskipun ia berpendapat bahwa ada kesamaan esensial antara introspeksi dan inspeksi, Tisner juga mengakui perbedaan penting yang menjadi fokus kritikus introspeksi. Upaya untuk melakukan introspeksi proses mental tidak seperti upaya untuk memeriksa proses fisik, cenderung mengganggu proses mental itu sendiri. Namun, di sini tampaknya ada perbedaan antara introspeksi dan inspeksi. Pengamat yang mengamati jalannya reaksi kimia atau pergerakan beberapa makhluk mikroskopis dapat mencatat dari waktu ke waktu fase-fase berbeda dari fenomena yang diamati. Namun, Tisner tidak berpikir bahwa perbedaan ini merupakan halangan yang tidak dapat diatasi untuk introspeksi eksperimental. Dia menyarankan bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menunda pelaporan proses mental sampai selesai, sehingga dalam banyak kasus introspeksi menjadi bentuk retrospeksi atau pemeriksaan postmortem.
Volcker Psychology, dan psikologi terapan. Karena promosi kuat Tisner dari ilmu eksperimental kesadaran, ia sering direpretasikan sebagai antipati terhadap psikologi terapan, seperti pendidikan, klinis, perkembangan, dan psikologi sosial, termasuk bentuk psikologi komparatif historis yang diwakili oleh Volcker Psychology Wundt. Berkenaan dengan Volcker Psychology, misalnya dia menegaskan nilai cabang psikologi yang ditujukan untuk mempelajari produk budaya dari kelompok sosial yang berbeda, seperti bahasa, mitos, dan adat istiadat. Namun, dia tetap tertarik secara aktif proyek psikologi dan merupakan komentator cerdik pada bahasa masalah metodologis dari segala bentuk psikologi komparatif yang berhubungan dengan komunitas sosial dan budaya yang berbeda. Ini juga merupakan sikap Tisner terhadap cabang psikologi lainnya, termasuk bentuk psikologi terapan seperti psikologi pendidikan dan klinis. Ketika dia membedakan psikologi struktural dan psikologi fungsional, tujuannya bukanlah untuk membedakan psikologi fungsional, tetapi untuk menerapkan prioritas konseptual dan perkembangan psikologi struktural. Dia berpendapat bahwa psikologi struktural memiliki kesempatan terbaik untuk menanamkan kekuatan intelektual yang diperlukan untuk psikolog. Dia mengaku nilai psikologi abnormal dan mengakui Albert Binet dalam menangani kasus-kasus patologis sebagai bentuk eksperimen ilmiah. Tisner menyatakan bahwa analisis eksperimental kesadaran mewakili inti keras dari psikologi ilmiah dan berpikir bahwa perkembangan cabang lain terlalu dini sampai inti ilmiah telah mapan. Dia juga takut bahwa inti ilmiah ini dalam bahaya diencerkan dan digantikan oleh psikologi terapan atau teknologi. Psikologi struktural. Panduan Tisner merupakan kelemahan korelasional dari kombinasi mereka. Wundt menarik konstruksi penjelas seperti persepsi. Tisner menyebut psikologinya psikologi deskriptif. Untuk alasan ini, dia mengkarakterisasi sebagai psikologi struktural dan membedakannya dari functional psychology yang didefinisikan sebagai komponen kesadaran yang dapat dilakukan introspeksi yang tidak dapat didiskriminasi atau analisis lebih lanjut. Menurut Tisner, psikologi eksperimental membedah pengalaman mental sampai dia dibiarkan dengan proses mental tertentu yang menolak analisis, hingga tidak dapat direduksi bahkan sebagian ke proses lain. Dia mengidentifikasi elemen-elemen ini sebagai sensasi seperti pemandangan, bau, rasa, gambar, dan afeksi. Selain sifat dasar Wundt dari kualitas dan kuantitas, Tisner menambahkan kejelasan dan durasi ekstensi dan ekstensitasnya. Dia menolak teori tridimensi emosi Wundt yang mengklaim bahwa dimensi gairah tinggi atau rendah dan perhatian terkonsentrasi atau santai tidak lebih dari kombinasi sensasi dan dimensi afektif menyenangkan dan atau tidak menyenangkan. Sebagian besar studi eksperimental yang dilakukan di laboratorium Cornell berfokus pada identifikasi elemen sensasional. Meskipun fokus dari penelitian ini adalah analisis introspeksi sensasi biasa, beberapa diarahkan ke target yang lebih eksotis dan membutuhkan bentuk intervensi eksperimental yang lebih invasif. Beberapa subjek eksperimen melaporkan tentang elemen sensasional dan afektif dari buang air kecil dan buang air besar. Sementara yang lain melaporkan tentang respons sensasional dan afektif terhadap air panas dan es yang tertelan melalui tabung karet. Tisner memperhitungkan organisasi elemen sensorik menjadi keseluruhan persepsi yang kompleks dan mengacu pada prinsip-prinsip asosiasi, hukum koneksi dari proses sensorik elemen dan hukum kombinasi kontras warna dan tonal fusi. Wundt mengira bahwa prinsip-prinsip ini hanya memperhitungkan bentuk pasif persepsi dan kognisi yang mengacu pada prinsip-prinsip resultan psikis dan hubungan untuk menjelaskan proses psikologis yang lebih kompleks. Tisner menyatakan bahwa prinsip asosiasi menjelaskan semua psikologis dan menganalisis Wundt. The Experimentalist. Tisner adalah anggota Piagam Association of Psychology Amerika, tetapi dia tidak pernah menghadiri pertemuan, bahkan ketika diadakan di Cornell.
Dia mengundurkan diri dari organisasi pada tahun 1904, terutama karena kegagalannya untuk bertindak atas tuduhan plagiatisme yang dibuat terhadap Edward W. Scripture berkaitan dengan penggunaan terjemahan yang tidak diakui atas prinsip pun dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan Alkitab. Pada tahun yang sama, Tishner mendirikan kelompoknya sendiri yang kemudian dikenal sebagai eksperimentalis. Tishner menjalankan grup ini dari tahun 1904 hingga 1927 dengan cara otoriter yang sama saat dia menjalankan program PhD dan menentukan topik dan kehadiran yang sah. Hal ini menyebabkan penghinaan publik terhadap Gordon Allport, psikolog sosial dan ahli teori kepribadian, ketika eksperimentalis bertemu di Cork Universitas pada tahun 1922. Kemudian pemikiran tanpa bayangan. Program psikologi struktural Tishner datang ke kesedihan metodologis atas perdebatan tentang pemikiran tanpa imajinasi. Sebagaimana dicatat sebelumnya, sejumlah peneliti Universitas Würzburg mengklaim telah mendeteksi pikiran yang tidak disertai dengan gambar. Binet di Paris dan Wordsworth di New York melaporkan hasil yang serupa pada waktu yang hampir bersamaan. Wundt telah menanggapi secara kritis studi Würzburg, tetapi kritiknya difokuskan pada metode introspeksi eksperimental sistematis dan bukan pada hasil yang diperoleh. Wundt sama-sama kritis terhadap metode Tishner sendiri tentang introspeksi eksperimental sistematis. Meskipun Tishner bersikeras pada pelatihan yang ketat dari subjek eksperimental, Tishner mempermasalahkan hasil Würzburg serta prosedur eksperimental yang dia anggap ceroboh. Antara 1907 sampai 1915, ia mengulangi eksperimental Würzburg dengan murid-muridnya sendiri di Cornell. Dia mengklaim bahwa dalam sebuah kasus sensasi dan gambar halus dapat diidentifikasikan oleh pengamat yang terlatih dengan baik dalam eksperimen terkontrol. Wundt dan Tishner telah menekankan identitas fundamental dari inspeksi dan introspeksi. Mereka berpendapat bahwa objektivitas ilmiah pemeriksaan sifat-sifat objek fisik didasarkan pada kesepakatan antar subjek di antara pengamat yang merupakan syarat yang diperlukan untuk ilmu empiris apapun. Wundt dan Tishner berpendapat bahwa studi introspektif tentang pengalaman langsung dapat menjadi objektif karena mereka percaya bahwa kesepakatan antar subjektif dapat dicapai melalui kontrol dan pengulangan laboratorium. Namun, perdebatan tanpa imajinasi menimbulkan keraguan serius tentang hal ini karena laboratorium Würzburg dan Cornell secara konsisten memberikan hasil yang berbeda. Tishner memperlakukan kemampuan melaporkan gambar untuk pikiran sebagai kriteria dari pengamat yang terlatih dengan baik dan menolak hasil yang bandel dari laboratorium lain karena kenaifan subjek atau pelatihan yang tidak memadai. Dalam hal ini, dia mungkin dipengaruhi oleh pengalamannya sendiri sebagai muridnya Wundt. Gerhana psikologi struktural. Debat pemikiran tanpa imajinasi adalah pertunjukan sampingan. Cornell tetap menjadi benteng psikologi struktural selama masa hidup Tishner, dan teks laboratoriumnya terus digunakan untuk menanamkan rasa hormat terhadap ketelitian ilmiah pada mahasiswa psikologi. Namun, Tishner menjadi semakin terisolasi dalam 2 dekade pertama abad ke-20. Kritikus seperti Shuttle, Thorndike, Judd, Pillsbury, Dunlap, dan Dodge ragu tentang kegunaan metode introspektif. Selain itu, metodologis tentang introspeksi tertinggal di belakang praktik eksperimental. Pada tahun 1898, hanya sekitar 2% dari studi eksperimental yang diterbitkan dalam psikologi di Amerika menggunakan introspeksi, dan hanya sekitar 2 subjek manusia dewasa yang digunakan. Di tahun-tahun berikutnya, Tishner menjadi agak tertutup. Meski merupakan sosok legendaris di Cornell, beberapa rekannya pernah bertemu dengannya. Setelah 1904, dia mengajar hanya pada Senin malam dan kebanyakan bekerja dari rumah. Dia meninggal karena tumor otak pada tahun 1927 pada usia 60. Tishner meninggal, psikologi struktural pun ikut mati bersamanya. Para ahli eksperimen terus bertemu meskipun mereka tidak lagi membahas topik penelitian mereka atau keanggotaan mereka pada laki-laki. Madison Bentley, seorang supporter setia Tishner dan anggota pendiri eksperimentalis, mengambil alih kepemimpinan Departemen Cornell. Dalam beberapa tahun, ia telah mengubahnya dengan memperkenalkan spesialis baru seperti psikologi pendidikan dan klinis.
Psikologi ilmiah dan terapan. Para siswa Amerika yang belajar dengan Wundt kembali ke Amerika terkesan oleh ketelitian ilmiah laboratorium eksperimentalnya Wundt. Mereka mengembangkan visi mereka sendiri tentang disiplin karena mereka berusaha untuk mengembangkan bentuk psikologi yang lebih terapan dan relevan secara sosial. Reorientasi ini terwujud dalam pengembangan apa? Association Psychology Amerika. Pertemuan pendiri yang diadakan di Universitas Clark pada tahun 1892 memiliki cita rasa Wundtian yang khas. Banyak makalah eksperimental yang dipresentasikan oleh Fakultas Clark dan pengunjungnya adalah tentang topik-topik psikologi fisiologis. Namun pertemuan tahunan pertama apa di Universitas Pennsylvania pada tahun 1892 mencerminkan elektisisme yang tumbuh dan orientasi terapan psikologi Amerika. Shuttle dan Whitmer memberikan makalah kritis tentang psikofisika dan kronometri mental. William Bryan membahas penggunaan tes psikologi di sekolah Indiana. Herbert Nichols melaporkan eksperimen pada pasien rumah sakit yang menjalani pemeriksaan fisiologis nyeri. Joseph Jastrow mengembangkan demonstrasi laboratorium yang direncanakan untuk disiapkan untuk pemeran psikologi di Chicago World Fair pada tahun 1893. Seiring berkembangnya abad, apa terus berkembang? Apa juga sempat terhambat akibat terbentuknya Tirschner dari para eksperimentalis. Pertemuan tahunan apa ke-12 pada tahun 1902 diadakan di aula sekolah di Princeton dan diakhiri oleh banyak orang. Hanya ada 12 makalah yang dikirim, berbeda dengan 26 makalah tahun sebelumnya. Pada tahun 1910, keanggotaannya telah berkembang dari 31 anggota menjadi 228 dan menjadi 1113 pada tahun 1930. Namun, banyak dari keanggotaan tahun 1930 berasal dari kelas baru anggota Asosiasi Non-Voting yang didirikan pada tahun 1926 untuk mengakomodasi psikolog tanpa afiliasi kelembagaan akademis. Sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya, setelah Wundt mendirikan laboratorium di Leipzig, Wundt telah menciptakan ahli-ahli baru, terutama ahli-ahli psikologi di Amerika, dan mereka mengembangkan psikologi terapan masing-masing sesuai dengan minatnya di lingkungan mereka masing-masing. Setelah ini kita akan berdiskusi di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.